Bayangkan, seorang pria kurus, bertubuh kecil, wajahnya tidak menyeramkan, bahkan terlihat canggung. Tapi di balik penampilannya yang biasa, tersembunyi hasrat tergelap manusia. Membunuh dan memakan manusia hidup-hidup. Ia tidak hanya melakukan kanibalisme, ia mendokumentasikannya. Ia menganggap tubuh manusia adalah seni, santapan, dan objek hasrat. Lebih mengejutkannya lagi, ia tidak pernah dihukum. Justru, ia menjadi selebritas. Diundang ke acara TV, menulis buku, bahkan bermain film dewasa. Ini bukan fiksi, ini nyata. Dan ia hidup bebas selama lebih dari 30 tahun setelah membunuh. Inilah kisah nyata Issei Sagawa, si kanibal dari Jepang yang membuat dunia mempertanyakan batas moral, hukum, dan kemanusiaan. Jangan kemana-mana, karena cerita ini akan mengguncang logika dan perasaanmu hingga menit terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kanal Vosiner. Semoga kamu semua dalam keadaan sehat, damai, dan selalu dalam lindungan Tuhan. Sebelum itu, klik tombol subscribe, like, komen, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah misterius lainnya. Selamat datang di Vosiner. Simak kisahnya sampai selesai, karena di balik suara ada rahasia. Musim panas tahun 1981 di Paris adalah masa yang tenang. Mahasiswa dari berbagai negara datang ke kota itu untuk mencari ilmu dan mengukir mimpi. Namun di tengah suasana akademis dan romantis kota Paris, sebuah peristiwa mengerikan mengguncang publik internasional. Dua koper ditemukan mengambang di Taman Bois de Boulogne, salah satu ruang terbuka hijau yang populer di Paris. Polisi yang datang ke tempat kejadian langsung mencium bau busuk dan menemukan potongan tubuh manusia di dalamnya. Penemuan ini membuka tabir kasus paling mengerikan dan kontroversial dalam sejarah kriminal modern. Pelakunya, seorang mahasiswa Jepang bernama Issei Sagawa. Namun, yang membuat kasus ini semakin aneh dan membuat publik dunia terkejut bukan hanya karena kekejaman pembunuhannya, tetapi karena nasib Issei setelah tertangkap. Bukan dipenjara seumur hidup, bukan pula dihukum mati. Ia justru hidup bebas dan bahkan menjadi selebritas di negaranya. Bagaimana ini bisa terjadi? Inilah kisah lengkapnya. Issei Sagawa lahir pada 26 April 1949 di Kobe, Jepang, dari keluarga kaya dan terhormat. Ayahnya adalah seorang pengusaha sukses yang juga bekerja sebagai editor surat kabar. Ia tumbuh dalam lingkungan yang terpandang dan tidak pernah kekurangan secara materi. Namun sejak kecil, Sagawa mengalami berbagai gangguan kesehatan, termasuk pertumbuhan fisik yang tidak sempurna. Ia bertubuh kecil dan lemah, dan ini membuatnya tumbuh dengan rasa rendah diri yang mendalam. Lebih dari sekadar masalah fisik, Sagawa sejak masa kanak-kanak menunjukkan perilaku yang menyimpang. Ia mulai memiliki fantasi seksual yang tidak wajar terhadap wanita bule, terutama mereka yang berkulit putih dan bertubuh tinggi. Di usia yang sangat muda, Sagawa mulai membayangkan bagaimana rasanya memiliki seorang wanita secara utuh, bukan hanya secara seksual, tetapi secara harfiah, dengan memakan bagian tubuhnya. Fantasi ini bukan hanya hayalan semata, tapi menjadi obsesi yang ia bawa hingga dewasa. Setelah menyelesaikan pendidikan di Jepang, Sagawa melanjutkan studinya ke Prancis, tepatnya di Université Sorbonne di Paris. Ia mengambil jurusan sastra komparatif dan dikenal sebagai mahasiswa yang pintar, pendiam, dan sangat menyukai budaya Eropa. Disinilah ia bertemu dengan Rene Hatveld, seorang mahasiswi asal Belanda yang cantik, cerdas, dan penuh semangat. Rene dikenal sebagai wanita yang terbuka, baik hati, dan mudah bergaul dengan semua orang, termasuk Sagawa. Rene sering membantu Sagawa dalam tugas-tugas kuliahnya. Kebaikan Rene membuat Sagawa semakin terobsesi padanya. Namun, di balik senyum ramah dan ucapan sopan, Sagawa memendam niat gelap yang semakin tumbuh liar dalam pikirannya. Ia tidak hanya ingin dekat dengan Rene, ia ingin memilikinya sepenuhnya. Pada tanggal 11 Juni 1981, Sagawa mengundang Rene
ke apartemennya untuk membaca puisi dan berdiskusi sastra, hal yang biasa mereka lakukan. Rene datang tanpa curiga, membawa buku puisi seperti biasa. Ia duduk di lantai dengan nyaman, membacakan bait-bait puisi dari karya favoritnya. Ketika Rene sedang membacakan puisinya, Sagawa dengan tenang berjalan ke belakangnya, mengambil senjata api kecil yang sudah ia siapkan sebelumnya. Tanpa suara, tanpa peringatan, ia menembak kepala Rene dari belakang. Rene tewas seketika. Sagawa kemudian memperkosa jenazahnya dan mulai memutilasi tubuh Rene dengan pisau dapur. Ia memotong bagian-bagian tubuh yang menurutnya paling menarik secara seksual dan kuliner. Paha, bokong, dan payudara. Potongan daging itu ia cuci, masak, dan makan selama 2 hari berikutnya. Ia juga memotret setiap tahap aksinya, mulai dari tubuh Rene yang tergeletak, hingga potongan daging di piring makanannya. Dokumentasi ini bukan hanya sebagai bukti, tapi juga semacam kenang-kenangan dari pencapaian obsesinya. Setelah 2 hari, Sagawa mencoba menghilangkan sisa jenazah Rene dengan memasukkannya ke dalam 2 koper besar. Ia membawa koper itu menggunakan taksi dan berencana membuangnya ke danau di Taman Buis de Boulogne. Namun, gerak-geriknya yang mencurigakan menarik perhatian pengunjung taman dan sopir taksi. Polisi dipanggil dan ketika mereka membuka koper tersebut, bau busuk langsung menyeruak. Mereka menemukan potongan tubuh manusia dan Sagawa pun langsung ditangkap. Di ruang interogasi, Sagawa dengan tenang mengakui semua perbuatannya. Ia tidak menunjukkan rasa bersalah. Bahkan, ia menjelaskan secara rinci bagaimana ia memilih potongan tubuh mana yang akan dimakan terlebih dahulu. Polisi, jaksa, dan publik Prancis terkejut dengan pengakuan yang sangat mengerikan ini. Namun yang terjadi kemudian lebih mengejutkan lagi. Dalam proses pengadilan, para psikiater yang memeriksa Sagawa menyatakan bahwa ia tidak waras secara hukum dan tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana. Ia lalu dikirim ke rumah sakit jiwa di Prancis tanpa diadili secara formal. Setelah beberapa tahun di rumah sakit jiwa di Prancis, pihak berwenang memutuskan untuk mendeportasi Sagawa ke Jepang. Pada tahun 1984, ia diterbangkan ke Tokyo dan langsung dimasukkan ke rumah sakit jiwa di sana. Namun disinilah, sistem hukum internasional memperlihatkan celah besar. Dokumen pengadilan Prancis yang menyatakan ketidakwaraan Sagawa tidak dapat diakses secara resmi oleh otoritas Jepang karena alasan diplomatik dan privasi. Akibatnya, pengadilan Jepang tidak dapat melanjutkan proses hukum terhadap Sagawa. Dalam waktu hanya 15 bulan, ia dinyatakan sembuh secara mental oleh psikiater Jepang dan dibebaskan dari rumah sakit. Publik Jepang terkejut dan marah. Namun, secara hukum tidak ada yang bisa dilakukan. Seorang pembunuh kanibal sekarang bebas berkeliaran di masyarakat. Yang lebih mengejutkan, media Jepang tidak mengucilkan Sagawa. Sebaliknya, mereka justru memanfaatkannya. Sagawa menjadi bintang tamu di acara talk show, menjadi kolumnis untuk majalah porno, bahkan menulis buku detil tentang pembunuhan Rene yang laris manis. Ia juga tampil sebagai aktor dalam film dewasa. Dalam wawancara-wawancaranya, ia tidak menunjukkan penyesalan. Ia bahkan mengatakan bahwa keinginannya untuk makan manusia masih ada, meskipun ia tidak ingin melakukannya lagi karena sudah cukup dengan satu pengalaman. Publik terbelada yang merasa jijik dan marah, tapi ada pula yang penasaran dan menjadikannya tokoh kultus. Seiring waktu, ketenaran Sagawa memudar. Ia menderita stroke, mengalami gangguan mobilitas, dan akhirnya hidup dalam kemiskinan. Teman-temannya menjauh.
media mulai melupakannya. Ia mengaku menyesal dalam beberapa wawancara di tahun-tahun terakhir hidupnya. Tetapi penyesalan itu datang terlambat. Issei Sagawa meninggal pada 24 November 2022 dalam usia 73 tahun. Ia dikremasi tanpa banyak upacara. Namun warisan kisahnya tetap hidup, menjadi pengingat bagaimana hukum bisa gagal, bagaimana obsesi bisa berubah menjadi kejahatan, dan bagaimana masyarakat kadang mengagungkan yang seharusnya dikutuk. Kisah Issei Sagawa bukan hanya kisah tentang pembunuhan dan kanibalisme. Ini adalah kisah tentang celah hukum internasional, gangguan mental, media yang haus sensasi, dan bagaimana obsesi bisa membawa seseorang ke titik tergelap kemanusiaan. Di balik wajah polos dan tubuh kecilnya, tersembunyi sosok dengan kegelapan yang tak terukur. Ia bukan hanya membunuh Rene Harteveltia, menghancurkan batas-batas moral yang selama ini kita anggap tak tergoyahkan. Dan hingga hari ini, pertanyaan itu masih menggema. Apakah manusia seperti Issei Sagawa pantas mendapatkan kebebasan? Atau apakah ia adalah bukti nyata bahwa tidak semua monster hidup dalam cerita fiksi? Terima kasih telah menonton hingga akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tekan lonceng agar tak tertinggal fight. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Vocinere pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.